Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa hari ini kita semua sehat karena pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman akan terus menolong kami, memampukan kami dan membawa kami dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan bersyukur, dan kita sangat bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua, karena pertolongannya yang tidak pernah berhenti bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, hidup sebagai anak terang. Hidup sebagai anak terang. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita. Firman Tuhan ini pertama kali disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana Efesus adalah suatu kota yang sangat-sangat luar biasa. Karena Efesus salah satu kota yang terletak berada di tengah-tengah kota, berada di sangat dekat sekali antara kota yang satu dengan kota yang lain. Paulus merindukan, Paulus mendambakan supaya jemaat yang ada di Efesus itu senantiasa menjadi anak-anak terang. Ya, menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu dikatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum jemaat di Efesus itu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kehidupannya mengalami kelam kabut, mengalami kesuraman yang tidak pernah kunjung berhenti. Walaupun kota Efesus itu mempunyai satu simbol, yaitu yang namanya Dewi Artemis. Simbolnya Dewi Artemis itu adalah Dewi kesuburan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesuraman, tidak pernah mengalami satu titik temu terang di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dewinya hanya dewi kesuburan, lambang kesuburan, tetapi tidak ada menemukan satu titik terang dalam kehidupannya. Mungkin kehidupannya sehari-hari tercukupi, terpenuhi. Secara finansial mereka berhasil, mereka sukses. Mereka bisa berjalan dalam usahanya sukses. Tidak ada yang tidak sukses, semua berhasil. Karena memang memiliki yang namanya simbol dewa kesuburan. Nah, Dewi Artemis itu menjadi satu kebanggaan bagi jemaat di Efesus, bagi orang-orang Efesus. Tetapi sekali lagi itu tidak membuahkan terang, hanya menambahkan kesuraman. Kenapa? Karena ketika mereka sukses berhasil dalam usahanya, hanya untuk memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya, hanya memuaskan dagingannya belaka, yang sama sekali tidak memiliki kecenderungan, kerinduan untuk mencari Tuhan. Tapi ketika mereka mendengar berita tentang keselamatan, berita tentang hidup kekal, saudara, akhirnya mereka
bertahap demi tahap, perlahan demi lahan, mereka mulai menjadi terang bagi saudara-saudaranya, bagi teman sekitarnya. Mereka mulai begitu menghormati, begitu menghargai akan keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah semata-mata. Hingga akhirnya kehidupan mereka bisa menjadi terang. Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Terang yang ada di dalam Tuhan inilah yang mampu menerangi sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes, di sana dikatakan pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di belakang aku tidak akan mengalami kegelapan, melainkan mereka akan beroleh terang hidup, bahkan terang sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara berada di dalam terang. Berada di dalam terang. Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang dikatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Yang namanya terang itu, Bapak Ibu Saudara, semua orang butuh terang. Ya, apalagi zaman sekarang. Pada zaman dulu, pada zaman purba pun manusia sudah membutuhkan terang. Dari masyarakat yang terkecil sampai masyarakat yang terbesar, kalangan yang paling bawah dan sampai kalangan yang teratas, kalangan yang tertinggi sekalipun, semua manusia butuh terang. Rumah yang paling bagus dan rumah yang paling jelek pun tetap membutuhkan terang. Coba kalau saudara punya rumah bagus, punya rumah mewah, mungkin harganya miliaran, mungkin harganya triliunan, tetapi tidak ada terang. Betapa gelapnya rumah itu, saudara. Dan pasti orang tidak akan berani masuk. Walaupun rumah itu harganya triliun, walaupun rumahnya itu harganya miliaran, walaupun rumah itu harganya ratusan juta, tetapi kalau tidak ada terang, Bapak Ibu Saudara, rumah itu akan menjadi tempat, ya, arwah-arwah, roh-roh di udara, penghulu-penghulu angkasa, roh-roh jahat akan bergeriapan ada di tempat itu. Tetapi ketika rumah itu ada terang, saudara, pasti akan beda, ya, pasti akan beda. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kehidupan kita itu ada terang, Bapak Ibu Saudara, saudara, orang yang ternama, orang yang terhebat, orang yang terkaya, orang yang tidak punya apa-apa pun, saudara, ketika saudara ada terang, ketika kehidupan saudara itu ada terang, saudara, Bapak Ibu Saudara, pastilah Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang berarti, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup saudara ada di dalam terang Allah. Ayat yang 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ada 3 buah yang sangat menonjol, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini akan muncul, akan bertumbuh, akan berbuah di dalam kehidupan orang yang ada di dalam terang. Sekali lagi, pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara ada di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan memunculkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Keadilan, kebaikan, dan kebenaran ini akan muncul tanpa dibuat-buat. Dan pasti akan muncul pada waktunya. Ketika Bapak Ibu Saudara tetap berada di dalam terang. Tetap bertempat dan menempatkan diri sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara akan berbuah yang namanya kebaikan, yang namanya keadilan dan kebenaran. Di mana ada tumbuh kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Keadilan tanpa kebenaran hanya akan membuahkan kekerasan, penindasan. Saudara, dimanapun ada penegakan keadilan tanpa didasari dengan kebenaran, pasti akan menimbulkan penindasan, kekerasan terjadi di mana-mana. Saudara perhatikan, di mana ada daerah-daerah yang menegakkan keadilan, tetapi tanpa didasari dengan kebenaran, sekali lagi saya katakan akan membuahkan penindasan dan kekerasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, izinkan Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, izinkan hidup saudara dan saya berada di dalam terang Tuhan, maka akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan tidak akan membuahkan kekerasan. Karena kekerasan akan membuahkan keonaran. Kekerasan dan keonaran itu menjadi satu kekejian bagi Tuhan. Akan menimbulkan banyak bencana, akan menimbulkan banyak masalah, akan banyak menimbulkan persoalan ketika terjadi kekerasan dan keonaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, pastikan hidup saudara dan saya berada di dalam kebenaran, berada di dalam keadilan. Itu terjadi ketika saudara dan saya berada di dalam terang Tuhan. Jadilah sebagai anak-anak terang yang diberkati oleh Tuhan, karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah menyelamatkan saudara, sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hati kami. Kami berdoa Tuhan, izinkan kami untuk kami hidup di dalam terang Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak terang dan membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan dan membuahkan kebenaran, sehingga kehidupan kami boleh menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu dan rahmat-Mu ada dalam setiap kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.